Selamat siang Ibu Yelvi dan teman-teman semua. Salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Leniwati. Nomor induk mahasiswa saya 20074. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan enzim. Definisi enzim dan struktur enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus prostetik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti K, Zn, Fe, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim adalah zat organik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Penggolongan enzim. Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. Endoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Umumnya merupakan enzim yang digunakan untuk proses sintesis di dalam sel dan untuk pembentukan energi atau ATP yang berguna untuk proses kehidupan sel, misal dalam proses respiral. Eksoenzim. Eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Umumnya berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolis, untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan BM lebih rendah sehingga dapat masuk melewati membran sel. Energi yang dibebaskan pada reaksi pemecahan substrat di luar sel tidak digunakan dalam proses kehidupan sel. Penggolongan enzim berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, oksidoreduktase. Enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen, atau oksigen. Sebagai contoh adalah enzim elektron transfer oksidase dan hidrogen peroksidase atau katalase. Ada beberapa macam enzim elektron transfer oksidase, yaitu enzim oksidase, oksigenase, hidroksilase, dehidrogenase, dan hidrogen peroksidase. Kedua, transferase. Transferase mengkatalisis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Sebagai contoh adalah beberapa enzim sebagai berikut. Transaminase adalah transferase yang memindahkan gugusan amina. Transfosforilase adalah transferase yang memindahkan gugusan fosfat. Transasilase adalah transferase yang memindahkan gugusan asil. Ketiga, hidrolase.
Enzim ini mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis. Dengan contoh enzim adalah karboksilesterase adalah hidrolase yang menghidrolisis gugusan ester karboksil. Lipase adalah hidrolase yang menghidrolisis lemak atau ester lipida. Peptidase adalah hidrolase yang menghidrolisis protein dan polipeptida. Keempat, liase. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalisis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Sebagai contoh adalah L-malat hidroliase atau fumarase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan air dari malat sehingga dihasilkan fumarat. Dekarboksilase atau dekarboksilase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. Kelima, isomerase. Isomerase meliputi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi, yaitu rasemase, mengubah I-alanin menjadi D-alanin. Epimerase, merubah D-ribolasa 5-fosfat menjadi D-silulosa 5-fosfat. Cis-trans-isomerase, merubah transmetinal menjadi cis-rentolal. Intramolekul ketol isomerase, mengubah D-gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Intramolekul transferase atau mutase, merubah metilmalonil CoA menjadi soksinil CoA. Ligase. Enzim ini mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Sebagai contoh adalah enzim asetat menjadi CoASH ligase yang mengkatalisis reaksi sebagai berikut. Asetat plus CoASH plus ATP menjadi asetil CoA plus AMP plus PP. Enzim lain dengan tata nama berbeda. Ada beberapa enzim yang penamaannya tidak menurut cara di atas. Misalnya enzim pepsin, triosin, dan sebagainya. Serta enzim yang termasuk enzim permease. Permease adalah enzim yang berperan dalam menentukan sifat selektif permeabel dari membran sel. Fungsi enzim. Enzim mempunyai beberapa fungsi biologis dalam tubuh organisme hidup. Enzim berperan dalam transduksi signal dan regulasi sel, seringkali melalui enzim kinase dan fosfatase. Enzim juga berperan dalam menghasilkan pergerakan tubuh, dengan miosin menghidrolisis ATP untuk menghasilkan kontraksi otot. ATPase lainnya dalam membran sel umumnya adalah pompa ion yang terlibat dalam transport aktif. Enzim juga terlibat dalam fungsi-fungsi yang khas, seperti luciferase yang menghasilkan cahaya pada kunang-kunang. Virus juga mengandung enzim yang dapat menyerang sel, misalnya HIV, integrase, dan transkriptase balik. Referensi data.
Wikipedia.org diupload pada 25 September 2020 pada jam 11. Kelas Pintar id.cdn.amproject.org diupload pada tahun 2014 jam 13.30. progress.com.cdn.amproject.org diupload pada tahun 2013 pada jam 15.30. Terima kasih.